Satu-satunya arwana super red yang benar-benar masih asli Indonesia yang berasal dari Kalimantan itu sangat membanggakan dunia. Walaupun nggak semua negara bisa punya loh. Padahal banyak mereka yang antusias, mereka yang pengen punya, tapi mungkin beberapa negara kebijakannya nggak bisa. Ini ada lagi, nanya lagi Ko Jimmy. Menurut Ko Jimmy mau dibawa kemana sih arwana super red ini? Harapannya sih ya, arwana ini kan salah satu ikan endemik nih. Ya pengennya kan kayak kemarin kan waktu zamannya, maaf saya sebut nama Pak SBY dulu kan kasih ke Presiden Amerika Barack Obama tuh batu bacan. Nah itu kan langsung batu bacan di Indonesia booming. Ya benar benar sekali. Ya kan, nah ini arwana super red ini bisa nggak kira-kira mau dibikin seperti kayak begitu Ko Jimmy nih? Halo Sobat Arwana, dimanapun kalian berada, saya Andrian Crazy Red. Hari ini saya kedatangan konten kreator arwana yang sangat sekarang lagi populer. Ya, coba perkenalkan diri, namanya siapa? Halo teman-teman di Crazy Red, saya dengan Jimmy dari channel Octopor. Kalau dibilang populer nggak juga lah, kita cuma channel kecil, ya kan? Biasa suka merendah. Jadi gimana nih kabarnya? Kok saya nanya ya? Balik kan? Nggak apa-apa. Oke. Jadi gini, saya ada sedikit beberapa ya obrolan aja, mau nanya-nanya nih tentang dunia arwana ini. Saya mau nanya nih Ko Jimmy, aktivitasnya konten kreator arwana itu Ko Jimmy itu ya gimana itu ya, maksudnya tuh kenapa bikin konten kreator arwana tuh? Sebenarnya ini kecelakaan sih kalau dibilang. Kecelakaan. Dulu kita bikin YouTube ini, channel ini sebenarnya bukan untuk di arwana, tapi semua hewan. Nah berhubung teman-teman saya awalnya kita berempat, ini tiga-tiganya sibuk semua nih, pengusaha semua. Nah kebetulan saya ada waktu aja, ada waktu dan memang suka juga di ikan hias, arwana khususnya. apalagi di arwana. Kenapa? Saya lihat arwana super red terutama itu satu-satunya ikan hias Indonesia yang sangat-sangat mendunia dan harus kita jaga bareng-bareng. Nah tuh dengerin penonton Crazy Red. Jadi arwana ini juga salah satu endemik juga ya, ikan yang dilindungin ya Ko Jimmy. Karena banyak yang nggak tahu. Ada yang bilang dari Amazon, enggak loh. Satu-satunya arwana super red yang benar-benar masih asli Indonesia yang berasal dari Kalimantan itu sangat membanggakan dunia. Walaupun nggak semua negara bisa punya loh. Padahal banyak mereka yang antusias, mereka yang pengen punya, tapi mungkin beberapa negara kebijakannya nggak bisa. Ya kita bangga sekali. Harus bangga. Ya, jadi warga negara Indonesia itu bangga karena kita punya berjuta-juta juga hewan yang sangat langka kalau dibilang itu Ko Jimmy ya. Jadi mungkin kalau misalkan penonton Crazy Red ini mungkin ada sedikit mau nanya-nanya juga menurut Ko Jimmy itu bagaimana nih dunia arwana saat ini, khususnya arwana super red, sepengalaman Ko Jimmy yang sudah diliput di banyak showroom, di banyak farm, terus di kontes-kontes juga. Pengalaman Ko Jimmy itu konten itu di dunia itu bagaimana? Jadi sebenarnya seru dengan ngonten ya kan, kalau kita bahas ngonten, karena awalnya tuh biasanya ngopi, ngonten, dan sekarang ngontes juga nih. Ngontes. Iya kan, sebenarnya ngontes juga terpaksa, nanti saya cerita nih sebenarnya. Nah, kalau masalah ngonten
seru banget. Bisa ketemu teman baru, bisa dapat ilmu baru. Ya. Dan dunia arwana itu sendiri sebenarnya kalau kita gali, kita bongkar, itu luar biasa loh. Luar biasa. Percaya nggak kalau transaksi setiap tahun dari arwana super red, apalagi sampai ekspor, itu jutaan dolar. Oh, wow. Sangat besar peluangnya. Ya. Untuk teman-teman penghobi itu harusnya bisa ambil peluang itu. Nah, itu yang penting berarti ini dari hobi bisa cuan, betul Ko Jimmy? Sangat-sangat cuan, tapi harus ngerti dong caranya. Ya kan, kenapa konten kita juga sering sekali di October itu ngangkat tema-tema seperti mungkin perbandingan cara-caranya juga, teknisnya juga. Apalagi sudah cerita angka. Fantastis loh arwahnya itu ternyata. Itu dari apa value-nya itu ya? Value-nya. Ya. Jangan cuma ngeliat ikan hiasnya, tapi kita juga harus lihat berapa banyak yang bisa dapat peluang dari situ. Contoh nih, Gimana? pengangguran berkurang kalau farm banyak. Pengangguran berkurang kalau farm banyak. Nah, pasti. Iya dong. Ya, banyak pekerja. Banyak bekerja. Oke. Termasuk showroom. Oh, showroom. Berapa ya. banyak karyawannya? Oh, ya. Berapa banyak showroomnya? Betul. Ya kan? Ya. Pengrajin akuarium, Ya, betul. perlengkapan pompa segala macam. Ya, toko-toko UMKM lah itu. Kebantu semua kan? Ya, betul. Berapa banyak itu yang menghasilkan? Jadi maksudnya dari sisi positif. Ya, dari sisi positifnya itu sebenarnya itu ya banyak, ya terutama ya dari karyawan, Belum lagi yang dari penjual pakan, penjual pakan, obat-obatannya, lengkap banget loh. Iya. Kiper juga salah satunya. Nah, itu tadi. Iya. Ya kan? Betul. Mengurangi jumlah pengangguran loh. Iya, itu betul. Nah, ini ada lagi, nanya lagi Ko Jimmy. Menurut Ko Jimmy mau dibawa kemana sih arwana super red ini? Harapannya sih ya arwana ini kan salah satu ikan endemik nih. Ya pengennya kan kayak kemarin kan waktu zamannya, maaf saya sebut nama Pak SBY dulu kan kasih ke Presiden Amerika Barack Obama tuh batu batan. Oke. Nah itu kan langsung batu batan di Indonesia booming. Ya, benar. Nah. Benar sekali. Ya kan, nah ini arwana super red ini bisa nggak kira-kira mau dibikin seperti kayak begitu Ko Jimmy nih? Ko Jimmy kan salah satu konten kreator nih. Kalau dibawa sampai ke situ saya juga nggak tahu ya. Tapi sangat bisa loh, harusnya sangat bisa. Tergantung ya para penghobi juga. Gimana penghobinya sendiri, mau nggak kita angkat nih bareng-bareng. Karena October tuh kan saya bilang tadi channel kecil yang belum bisa lah untuk angkat seperti itu, jauh sekali. Tapi memang kita punya harapan juga, mungkin sama-sama lah, kita sama-sama punya harapan. Arwana ini kalau bisa mendunia. Ya. Tapi memang nggak gampang. Contoh nih, saya ini berdasarkan pengalaman saya cerita. Ya. Beberapa orang dari daerah Jazirah Arab, kayak orang Dubai, orang dari Jordania, mereka hubungin saya, mungkin setelah lihat dari YouTube ya, mereka hubungin saya, mereka tanya, bisa nggak kirim arwana super red ke negara mereka? Setelah saya telusurin, bisa mungkin, tapi agak sulit. Nah, salah satunya faktornya mungkin seperti itu. Kenapa arwana kita itu nggak bisa mendunia? Tambah lagi pernah juga kejadian, bukan kejadian lah, ini case lah, satu case. Orang Australia pengen punya super red, tapi nggak bisa. Kenapa itu? Aturan negara mereka, kebijakannya. Karena ikan kita dianggap invasif. Nah, yang harus kita bawa, mungkin salah satunya itu tadi, ini sebenarnya bukan invasif. Arwana super red itu bukan invasif. Ya dong. Endemik kita yang harusnya bisa disebarluaskan seluruh dunia. Kalau bisa semua orang di seluruh dunia itu bisa lah punya arwana super red. Karena nggak semua negara bisa. Itu salah satu pengalaman aja. Nah, sorry, kalau ikan arwana itu kan ada beberapa macam nih Ko Jimmy. Ada silver, ada golden, ada lagi crossback. Nah, super red ini kan dari Indonesia nih.
Nah, apakah di negara-negara kayak Australia tadi yang melarang untuk masuk super red ini, apakah di Australia itu tidak ada ikan arwana atau bagaimana? Nah, kalau untuk sejauh itu saya nggak tahu ya. Oh, Karena berdasarkan pengalaman aja, pengalaman karena ada temen penghobi di sana yang pengen punya super red. Ternyata setelah saya coba bantu cari infonya, mereka jawabannya seperti itu. Jadi saya juga nggak bisa sampai ke dalam banget. Kenapa seperti itu? Cuma seandainya bisa sampai ke sana pun, pasti banyak banget. Para penghobi itu suka banget sebenarnya sama super red itu luar biasa. Mungkin kendalanya itu. Oh, oke. Berarti intinya kalau begitu, kalau mungkin waktu zamannya Bacan itu mungkin kan Pak SBY itu Presiden Republik Indonesia yang ke-6 ya, berarti ya, memberikan ini Bacan ke Presiden Amerika Barack Obama itu, mungkin media-media mungkin dengan gamblangnya mengangkat batu Ya. itu, makanya itu menjadi booming, Ya. kan begitu. Nah, kira-kira kalau misalkan nih kita nih kan Kojimi mungkin kan udah banyak beberapa kenalan nih sama pemain-pemain super arwana super red yang Beberapa aja lah, nggak semua lah. ya rata-rata kenal lah, mungkin lah banyak yang Oke. kenal. Kira-kira mau nggak ya kira-kira mereka ini, ya kita bersatu bukan tujuannya untuk bagaimana, kita tujuan utama kita tetap merah putih. Iya dong. Merah Harus. putih ya, merah putih dalam arti bahwa negara kita ini merah putih itu dalam arti kan pengen ini loh, Indonesia nih punya ikan semewah ini gitu, yang dari tadinya awalnya nggak ada apa-apanya, warnanya juga biasa. Kamu progresin, ibaratnya kamu tuh sabarin, kamu rawat dia, kamu kasih sayang dia, pada akhirnya itu bisa jadi merah. Dan ada value-nya juga, ada value dalam arti ada harganya juga. Kalau sudah merah itu harganya pasti lebih mahal, Ya. ya kan. Kira-kira Kojimi ini nggak, maksudnya bersedia nggak, maksudnya kita bareng-bareng yuk, kita yuk sama teman-teman yang lain, channel-channel yang lain lah, untuk mengangkat ini arwana itu supaya ya intinya tuh bisa go ke internasional yang lebih luas. Ya. Kalau sekarang ini kan sebenarnya sangat mungkin. Mungkin ya. Sangat mungkin. Kenapa? Contoh YouTube, Oke. sosmed, Oke. ya. Ini semua bisa dijangkau. Seluruh dunia bisa jangkau. Setuju, saya setuju. Nah, jadi dari kita sendiri, kita mau nggak untuk mempromosikan ini? Nah, Kita jangan cerita value-nya dulu, value dalam artian misalnya nilai ya. ya. Tapi kita bangga dulu dengan ikan hias kita. Kita promosiin kalau ikan hias ini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Nah, dengan cara tadi, alatnya ada, sosmed semua lengkap, internet semua seluruh dunia bisa. Tergantung dari kitanya, dari penghobi juga, ya kan. Kalau kita sama-sama kita bisa bersatu, saya yakin arwana ini akan mendunia. Sangat-sangat bisa. Sangat bisa ya. itu ya. Sangat dong, harus, Ya. harus. Terus ini Coach Jimmy, saya jadi inget nih, kan kelihatannya kan Indonesia sendiri kan sudah udah menulis larangan untuk ini tuh ikan dilindungi untuk Indonesia sendiri. Oke, ya. oke. Sebenarnya sih kalau ngomong dilindungi itu sebenarnya super red itu kan sangat banyak Coach Jimmy ya. Oke. Ibaratnya di farm itu kalau misalkan negara China pun mau butuh ikan 10.000 ekor pun, Indonesia siap nggak kira-kira? Pasti siap. Siap kan? Nah, kenapa malah pemerintah kita tuh membatasi itu sebagai ikan yang dilindungin, sedangkan sebenarnya ikan yang ada di Indonesia itu sebenarnya banyak sekali gitu loh Pak Jimmy. Oke. Nah, ini apakah perlu nih sampai kayak Kementerian Pertanian harus turun langsung ke Kalimantan tuh, suruh lihat farm-farm yang ada di sana, kan banyak sekali Coach Jimmy tuh. Kalau misalkan mau butuh 1 juta ekor pun, kira-kira Indonesia ada nggak 1 juta ekor arwana anakan kalau semua seluruh farm dikumpulin? Mungkin. Ada kan? Mungkin. Nah, kenapa ini sebagai ikan endemik gitu loh? Ya itu yang kadang-kadang kita tuh
aturan-aturan itu yang kadang-kadang yang di pikiran saya itu nggak masuk logika gitu. Boleh saya jawab? Iya, silakan jawab. Kita akan lihat dari beberapa sisi ya. Oke. Ini salah satu sisinya yang sebenarnya menurut saya ada positifnya. Oh, oke. Kenapa arwana super red masih dilindungi? Dari nilai. Oke. Seandainya ikan ini nggak dilindungi, ya, peternakan banyak, Ya. produksinya banyak, Oke. apakah nilainya akan naik? Oh, turun. Di mana-mana barang banyak, pasti harga apa penjualan pun turun. Ya. Oke, paham dong? Ya. Nah, kira-kira dari sisi itu kita bisa nilai kenapa kalau menurut saya nggak apa-apa dilindungi, masih dilindungi walaupun sebenarnya banyak ya. Ya. Tapi yang dinilai itu kan salah satu value tadi. Value-nya itu ya angka lah, harga lah. Kalau nggak dilindungi, mungkin nggak bisa semahal ini sekarang. Bisa jadi ya turun ya, mungkin ya nggak begitu semahal ini ya kalau ya. Jadi itu ya, implikasinya lah kalau saya bilang. Oh, implikasinya seperti itu. Oh. Nggak apa-apa dilindungi, tapi kalau bisa ya dipermudah aja untuk ekspornya, penjualannya, ya kan. Dan saya rasa mungkin dari sisi aturan atau regulasi kayaknya masih oke lah sekarang. Masih oke ya. Oh, jadi terlalu yang ribet-ribet banget kayaknya. Oh, jadi memang mungkin kalau gitu kesimpulannya mungkin ikan ini sebenarnya sih ini aja untuk menjaga ekosistem, menjaga harga juga. Oke. Makanya aturan itu sebenarnya aturan itu tidak keras gitu Coach Jimmy ya. Iya dong, jangan terlalu keras juga lah. Ya, aturan itu tidak keras karena ikan ini tuh yang namanya hewan itu bisa punah. Jadi dibikin aturan seperti itu supaya orang manusia itu tidak terlalu jor-joran gitu ya. Eksploitasinya jangan Ya. terlalu berlebihan. Ya, jangan terlalu berlebihan. Kalau untuk misalkan ekspor, mungkin ada batasan-batasan itu supaya menjaga ekosistem sama menjaga petani-petani yang ada di Kalimantan itu ya. Itu mungkin tujuannya itu kali ya. Mungkin bisa ke sana juga, tapi yang pasti dengan hewan ini dilindungi, kita punya cara untuk ya paling enggak ada prosedur lah, nggak sembarangan juga gitu loh. Betul. Ya mungkin itu kenapa saya juga menanyakan mengenai regulasi, aturan-aturan yang pemerintah terapkan tuh. Coach Jimmy tadi udah jelaskan bahwa sebenarnya itu aturan itu sebenarnya itu dibikin itu buat menjaga petani-petani yang ada di Kalimantan terutama ya, yang mungkin. Jadi gini, nggak bisa juga saya bilang pasti seperti itu, nggak. Mungkin pertimbangan lain yang kita nggak tahu. Iya. Karena kita baru perkiraan. Iya, gitu kan. karena apa? Untuk ekspor sendiri kan harus ada CITES. Ya. Dan CITES itu setahu saya bikinnya di Swiss ya. Oh iya. Nggak sembarangan juga. Betul, itu saya dengar ya. Untuk dapetin CITES itu pun lama prosesnya. Nggak semua farm bisa. Bisa puluhan tahun katanya. Mungkin. Iya, 5 tahun minimal katanya. Iya, saya teman saya nggak juga. gampang. Iya. Betul, itu betul sekali. Jadi bikin perizinan ekspor itu yang resmi, benar-benar resmi itu bisa makan waktu minimal 5 tahun. Itu pun belum tentu dapat loh. 5 tahun lagi belum tentu dapat. Nonton itu. Makanya ini benar-benar pemerintah itu bikin aturan itu sedemikian rupa mungkin yang jelas tidak akan merugikan untuk penghobi apalagi untuk petani ya yang ada di bawah. Jadi kalau misalkan aturan itu dibikin pemerintah itu mereka tuh sudah mengkaji benar-benar menerapkan aturan itu yang terbaik lah buat. Ya, cuma mungkin jangan terlalu keras aja. Nah, intinya jangan terlalu keras lah, iya. Ya, semoga aja channel kita ini, semoga aja dari Kementerian Pertanian juga bisa menjelaskan apa nanti di komen juga. Sorry, Kementerian Perikanan, maaf. Kementerian Perikanan karena Kelautan dan Perikanan. Iya, Oke. karena saya biasa ngomong pertanian karena saya main beras. Oke. Aman. Ya, sorry. Nah, saya mau nanya lagi Coach Jimmy nih. Dengar-dengar nih Coach Jimmy mau ngajain kontes online.
Nah, saya sih kalau saya kan penghobi nih. Oke. Kalau online ya saya support. Tapi kalau kita sih penghobi jujur terutama saya nih pribadi saya sendiri, saya lebih suka kontes yang offline kayak gini. Kenapa? Satu ya kita juga bisa ngumpul-ngumpul langsung di arena Ya. sama penghobi yang lain nih. Oke. Bisa ngobrol, tukar pikiran, apa ya ibaratnya ketemu langsung di situ. Nah, ya kalau bisa juga yang lebih enak lagi kalau misalkan ada transaksi apa segala macem, itu kan ini keinginan penghobi itu seperti itu. Nah, pertanyaan saya di kontes online ini Octover ini ngadain ini tuh visi misinya itu apa kok gitu? Oke, boleh saya jawab ya? Ya. Jadi visi, kalau kita cerita visi misi sih mungkin terlalu jauh lah ya. Sebenarnya ini kan dunia hobi. Oke. Dunia hobi dan Octover itu awalnya memang nggak ada kepikiran untuk sampai ke sana. Cuma karena beberapa teman, banyak dukungan, banyak support dari ya bisa dibilang penghobi juga lah. Oke. Akhirnya tercetuslah ide bikin kontes online dulu. Oh, Mungkin online. offline mungkin akan ada, tapi belum tahu. Saya juga nggak berani janji. Tunggu nih ya janjinya. Belum nggak berani janji Oh, dulu. berani Saya janji. nggak berani janji dulu. Karena offline itu saya tahu berat. Oh, berat bro. Dan sebenarnya online pun sebenarnya capek juga. Nggak gampang. Nah kalau bilang visi misi ya. Jadi satu wadah aja sebenarnya. Jadi satu wadah karena apa? Yang tadi bilang cerita offline bisa ngumpul bareng dong, ikannya langsung kelihatan di arena. Betul. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang jaraknya jauh sekali, mereka pengen ikut kontes, pengen ngerasain euforianya, sensasinya, kan nggak bisa di arena aja. Nah, jadi kita hanya mewadahi biar teman-teman ini walaupun jauh, tapi mereka bisa dapetin euforia kontesnya itu. Makanya kenapa kontes kita dengan cara live streaming, supaya apa? Teman-teman bisa ngerasain langsung. Ya, walaupun jauh, tapi mereka bisa nonton. Oke. Di satu sisi itu lagi, di lain sisi lagi, kalau yang punya ikan mereka ikut serta, mereka nontonnya juga lebih puas. Makanya kenapa kontes kita ini kalau live streaming ya bisa dibilang kontes online rasa offline. Oh iya. Nanti di 25 Agustus saya juga mau ngajak nih, Presiden juga harus hadir. Oh pasti. Ya, pasti. di Modern Land, di cafe dan resto Cahaya di atas Cahaya. Tanggal berapa itu Kak? 25 Agustus. Nanti Jadi kita tulis ngumpul-ngumpul tuh, aja lah. Ya nanti kita Ngumpul-ngumpul. tulis juga tuh tanggalnya sama bulannya tuh ya. Ya. Ya nanti apa namanya itu buat kita kalau misalkan nanti dari penonton Crazy Red pun barangkali ya ada yang punya ikan arwana mau ikutin kontes online dulu. Silakan. Ini panitianya namanya Kojimi, nanti mungkin daftarin, nanti minta boleh ya nanti. Boleh, ya silakan. Nanti kita cantumin. Ya cantumin di kita supaya pemain penonton kita yang dari Crazy Red pun bisa ikut di itu acara kontes online. Satu lagi nih Coach Jimmy, Apalagi nih? nanya terakhir nih, pesan-pesan lah untuk disampaikan buat penghobi ikan arwana yang saya Super Red dah. Oke, jadi buat teman-teman kalau mau main di kontes harus bener-bener jangan nanggung lah. Walaupun biayanya nggak besar, biayanya main di kontes tuh nggak besar, bukan nggak besar ya, besar, tapi value-nya ada. Apalagi teman-teman bisa dibilang investasi ya. Sama contoh nih, bro kita ini udah lumayan loh. Ternyata cuannya udah banyak ini, diam-diam ya kan. Di rumahan pun bisa. Jadi nggak mesti yang punya showroom atau yang galeri yang besar. Ini rumahan aja asik loh. Ya, kayak di belakang kita ini udah ada mega tank juga lah, fiber ya, kolam. Ini pun asik banget. Ya kalau kita ini sebenarnya juga ini sih Coach Jimmy, kalau
awalnya itu memang ya suka pelihara ikan, tapi kan kalau dipikir-pikir saya apa sih pelihara ikan yang nanti suatu saat kita bosan, suatu saat kita kayaknya gimana gitu ya, yang bisa dijual lagi gitu loh. Ya, Ternyata ya. Super Red ini Kojimi itu Super Red itu bisa dibilang value-nya besar. ya, Sebagai alat investasi, ya. tapi Aset tetap juga sih ya. tetap harus tahu dong cara ngerawatnya, cara pembesaran, termasuk mungkin mau main kontes. Tapi kalau memang teman-teman ini hobi, dari yang kecil piara dulu 1 ekor, ya kan, 2 ekor, mungkin nambah-nambah, ya bisa aja. Ya. Peluang itu ada terus. Ya, Apalagi ini kan ekspornya juga lumayan loh, ya, ekspor. sangat besar, sangat besar. Ya, mungkin gini, menonton Crazy Red, kalau ngomong kelas ekspor itu mungkin Masih jauh lah. masih jauh. Anggap pemula aja. Kita Ya. semua pemula nih. Ya, Mulai dulu dari yang kecil, Ya. mulai dulu dari 1 ekor, Betul. mulai dulu aja, jangan nggak mulai. Iya. Nanti dia mau punya 1 dulu deh, Iya. ya kan? minimal 1 dirawat, kira-kira jadinya seperti apa. Kalau memang bisa memungkinkan, apalagi kalau misalkan diikutin kontes bisa juara, nah berarti kalian tuh bisa salah satu mungkin nanti the next yang jadi pengekspor. Ya, karena gini, ada tahapannya. Semua itu pasti ada tahapannya. Nggak mungkin tangga itu langsung. Ya, Oke. satu-satu, step by step lah. Sama-sama, kita juga belajar. Saya juga sering belajar juga, walaupun keliling-keliling kemanapun. Banyak sekali ilmu yang kita dapat, dan banyak juga yang kita share. Ya kan, mungkin teman-teman juga sebagian udah tahu. Memang kalau masalah edukasi, itu agak sulit. Pertama, narasumbernya saya mesti jelas. Ya, Kita juga nggak mau lah menjebak orang. ya, Ya kan, Kasihan, dengan narasumber yang abal-awal misalnya, Ya, yang kasihan. hanya penjelasannya pengalaman sendiri pun kadang-kadang nggak terlalu, masih minim. masih minim. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita berbagi banyak pengalaman. Contoh tadi kan ceritanya penghobi, dari penghobi 1 ekor akhirnya naik sampai sekarang sudah menemukan cara investasinya. Iya, Dia beli spek kontes di arena, bisa jual lebih tinggi. Itu salah satu ilmu loh. Dan nggak semua orang tahu ilmu ini. Nanti kita bongkar juga tadi di sini ya. Oke. ya gitu. Jadi Coach Jimmy sudah menjelaskan tuh, kayak misalkan tuh sampai awal dari perjalanan arwana itu dari 1, ya ibaratnya itu tadi kayak naik tangga ya, Iya dong. 1, harus. 2, 3 Step by step. yang pada akhirnya nanti kalian tuh bisa menemukan bagaimana caranya cari cuan dari ikan, dari hobi menjadi cuan kan gitu Coach Jimmy ya. Ya. Ya, semoga sih itu kalian tuh coba udah memberanikan diri untuk dari 1 ekor. Setelah itu nanti berlanjut. Oke, ini saya udah ngobrol-ngobrol sama Coach Jimmy udah panjang lebar. Mungkin saya sudah waktunya udah cukup. Terima kasih juga untuk Coach Nah, Jimmy. thank you banget nih waktunya. Ya kan, waktunya udah datang ke sini ngobrol-ngobrol. Ya, kalau untuk membantu channel kita ini jangan lupa di subscribe Channelnya like. Crazy Red. Ya. Kita duet dengan Octofor juga hari ini. Untuk itu kita salam bye-bye. Oke, sampai ketemu di video Crazy Red berikutnya. Thank you.